Kekuatan jurnalisme warga saat ini mustahil dipandang sebelah mata. Saat ini tak hanya mengonsumsi informasi dari media, namun juga masyarakat bisa memproduksi dan mendistribusikannya kepada halayak luas hanya dalam waktu singkat. Nah, buku yang akan kita bincangkan kali ini adalah Citizen Journalism yang ditulis wartawan yang juga sangat aktif menyosialisasikan jurnalisme warga di Indonesia, yaitu Pepi Nugraha. Ya, Mas Pepi, kalau di berbagai negara jurnalisme warga itu sudah semakin bertumbuh ya, dan terutama juga di negara-negara yang media arus utamanya sangat dikontrol oleh pemerintah. Tapi bagaimana dengan di Indonesia yang medianya sekarang sudah sangat terbuka gitu? Walaupun sudah sangat terbuka, Mbak Febi ya, di Indonesia ternyata kegairahan orang untuk menulis sebuah berita versi dirinya sendiri atau versi warga itu tidak pernah pudar. Buktinya semakin sekarang data menunjukkan bahwa para pewarta warga, kalau saya boleh katakan demikian, itu semakin hari semakin meningkat, semakin banyak, dan mereka menemukan keasikannya karena mereka mempunyai medianya sendiri. Salah satunya adalah Kompasiana yang dirintis oleh Mas Pepi sejak 2008 ya? Ya, kebetulan. Berjalan 4 tahun. Ya. Seperti apa kualitasnya saat ini? Ya, memang pada mulanya yang namanya warga menulis seperti mendapat kebebasan yang sebebas-bebasnya begitu. Tetapi dengan kita memberikan pemahaman bahwa warga juga tidak boleh berbohong, warga juga harus punya kredibilitas dalam menulis. Lama-lama warga terbiasa untuk menulis berita-berita yang ada di sekitarnya dengan akurasi yang lumayan cukup tinggi gitu. Dalam pengertian tidak sekarang ada apa yang disebut hoax atau berita bohong sudah dikurangi gitu, Mbak. Dan semakin kredibel mungkin ya saat ini, bisa dibilang seperti itu? Kalau soal kredibel mungkin terpulang kepada masing-masing jurnalisme itu sendiri ya, jurnalis itu sendiri atau reporter warga sendiri. Tetapi paling tidak mereka diberi pemahaman mengenai adanya etika berjurnalisme di online ya, disebut netiquette ya, Mbak Febi. Jadi kita sebarkan semangat itu, lalu kemudian saya selalu mengatakan bahwa berbohong di dunia nyata sama juga berbohong di dunia maya, begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam hal ini kalau kita membuat berita warga, artinya berita yang betul-betul benar gitu, bukan berita-berita yang sifatnya hoax atau bohong. Nah, dalam spirit Hari Pahlawan ya, dan salah satu kelebihan dari jurnalisme warga ini adalah mereka ada di mana-mana dan kemudian kadang-kadang menjangkau hal-hal yang tidak dijangkau oleh media arus utama. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas Pepi bagaimana jurnalis warga ini justru meliput banyak hal yang tidak tersentuh gitu, dan meliput juga pahlawan di sekitar kita. Ya, mereka meliput dan menemukan pahlawan-pahlawan yang tersembunyi. Pahlawan dalam pengertian sekarang adalah masyarakat, warga masyarakat yang karena perilakunya atau karena apa yang dia lakukan itu berguna bagi orang banyak ya. Sebagai contoh yang paling fenomenal yang saya anggap sebagai itu fenomenal ya, di Aceh itu ada seorang bapak dengan menggunakan sepeda motor skuter, dia membawa batu-batu hanya untuk menambal jalan yang berlubang di Aceh, dan itu bagi warga sekitar mungkin menjadi cibiran, tapi manfaatnya terasa betul. Nah, bagi seorang warga yang menuliskan cerita tentang itu, dia anggap itu sebagai seorang pahlawan bagi masyarakatnya sendiri gitu. Karena dengan apa yang dia lakukan, walaupun dia tidak harus menggambarkan diri sebagai pahlawan, itu berguna bagi orang banyak gitu. Dan itu luput dari media arus utama, tapi kemudian bisa terangkat karena peran dari jurnalis betul, warga. ada seseorang gitu yang namanya Firdaus di Kompasiana, lalu kemudian menuliskan cerita tentang itu dan dengan foto-fotonya, sehingga menjadi terbukalah orang bahwa ternyata pahlawan itu ada di mana-mana gitu. Ada kisah lain yang ditemukan dari jurnalis warga yang mencoba mencari hal-hal menarik di sekitarnya? Saya kira misalnya hal yang paling fenomenal apa yang dilakukan oleh Cut Putri dulu ya. Saya menganggap Cut Putrinya itu sendiri adalah pahlawan. Pada saat tsunami di Aceh, dia warga biasa, tetapi dengan naluri keingintahuannya yang tinggi mengabadikan peristiwa tsunami yang pertama lewat handycamnya sendiri, lalu kemudian dia berusaha menyebarkan itu di televisi. Lalu bagi saya sendiri, saya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Cut Putri adalah pahlawan itu sendiri gitu, seperti itu. Karena dia juga membantu proses peliputan, bantuan juga dan orang menjadi terbuka, oh ternyata tsunami di Aceh sedemikian dahsyat. Nah, Anda aktif mengadakan pelatihan citizen journalism itu di berbagai kota ya di Indonesia. Kisah-kisah menarik apa saja yang kerap ditemukan ketika Anda mengadakan pelatihan? Intinya penyadaran bahwa
uh, mereka juga bisa bersuara. Dan ketika saya melatih mereka untuk sedikit bagaimana menulis berita, bagaimana menulis cerita. Mereka antusias karena apa? Mereka menganggap bahwa oh ternyata kalau yang seperti ini ada juga di daerah saya. Saya bilang kenapa tidak menuliskannya seperti itu? Katakanlah seperti pahlawan tadi, atau katakanlah hal-hal yang media masa arus utama mungkin sudah tidak menarik lagi. Masalah posyandu misalnya kan, ini masalah zaman lama yang dulu sangat aktif digerakkan tapi sekarang terabaikan gitu. Entah kenapa. Lalu kemudian warga ada oh ya. Posyandu di saya juga sekarang sudah terabaikan, lalu mereka menulis tentang itu secara antusias. Jadi intinya hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh media arus utama, tetapi kemudian mereka bisa menuliskannya, lalu kemudian mereka coba menuliskannya. Itu adanya di Yogyakarta. Gitu. Seperti itu, dan saya terus berkeliling-keliling. Mereka bilang saya pengobar citizen journalism, mungkin juga tidak terlalu salah juga karena memang saya merasa warga juga perlu saluran untuk mengungkapkan hal-hal yang menurut dia adalah benar, seperti itu. Dan kegiatan itu terdorong oleh adanya boomingnya website pribadi yang disebut blog itu, Mbak. Jadi setiap orang bisa mengutarakan ekspresinya ataupun informasi yang diketahui tanpa harus, katakanlah kalau dulu mengirim ke media massa yang arus utama itu terbatas ya ruangnya. Sangat terbatas. Contoh misalnya di redaksi yang terhormat, katakanlah di surat redaksi, paling ada setengah halaman saja, dan itu pun diperbutkan barangkali oleh 5 orang yang akan dimuat ya opini-opini warganya. Padahal itu yang sangat masuk terbatas. Mungkin jumlahnya bisa itu ratusan. Yang masuk ratusan, bahkan mungkin bisa 100-an, 200-an sehari. Yang dimuat 3. Nah yang lainnya kemana? Nah dengan adanya weblog, dengan blog mereka menjadi punya saluran yang tadinya mereka menulis yang hanya sebatas 1 alinea 2 alinea, ternyata mereka bisa menulis ekspresif, kemudian bisa menulis bahkan bisa dari sisi panjang, dari sisi kuantitas bisa mengalahkan apa yang ditulis oleh wartawan biasa. Dan kemudian pun langsung bisa mendapat komentar dari warga yang lain. Itu kelebihannya, karena memang interaktivitasnya sangat tinggi ya Mbak di online itu. Kita masih akan melanjutkan perbincangan seputar citizen journalism setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Segmen keduanya. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Teknologinya oke, packagingnya baru. Tentang dunia digital, tak hanya menawarkan kemudahan, tapi juga kecepatan. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, Inspirasi Indonesia. Enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru. Rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice enak bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice rasa baru. Wayang, wujud Indonesia sesungguhnya. Bayangan di sini adalah gambaran kehidupan manusia yang diungkap melalui wayang. Saksikan World of Wayang setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. Setiap hari Woods Peppermint sajalah. Di mana aja Woods Peppermint sajalah. Tenggorokan gatal, tenggorokan kering, bye-bye. Woods baru mulai November. Petualangan kompetisi memasak. Tiga koki memasuki pelosok berburu resep lokal. No Kitchen Required mulai 16 November
Setiap Jumat jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Then let's begin. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membincangkan buku Citizen Journalism bersama wartawan Pepi Nugraha. Ya, Mas Pepi, ini buku judulnya Citizen Journalism, tapi ketika saya baca di sini, Mas Pepi justru mengatakan bahwa sebenarnya istilah ini agak salah kaprah. Bisa dijelaskan? Ya, istilah journalism event itu oleh beberapa pakar dianggap terlalu tinggi ya buat warga karena jurnalisme di sini mensyaratkan adanya hal-hal yang harus ditempuh oleh seorang wartawan profesional, katakanlah masalah etika, masalah cover both side, sehingga yang pas untuk istilah citizen journalism ini bagi saya di dalam buku itu adalah sebenarnya citizen reporter aja. Jadi citizen reporter itu adalah warga yang melaporkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitarnya dia, apa yang dia lihat, lalu kemudian dia berusaha men-sharekannya itu di lewat blognya dia. Nah itu jadi saya lebih suka sebenarnya menggunakan citizen reporter, tetapi karena istilah citizen journalism ini sudah mendunia dan para pakar juga sudah sepakat bahwa istilah warga menulis adalah citizen journalism, ya saya juga menggunakan istilah itu, Mbak. Dan kemudian citizen reporter itu memang sebetulnya tidak mempunyai katakanlah tanggung jawab moral sebagaimana jurnalis profesional, begitu ya? Tidak perlu melakukan katakanlah cover both side misalnya, seperti itu, Mas? Karena citizen journalist atau katakanlah citizen reporter itu keinginan untuk mereka nulis hanya didorong oleh semangat untuk berbagi. Semangat berbagi ini kemudian ya tidak harus kemudian seperti wartawan profesional yang harus cover both side. Dia punya blog, lalu kemudian apa yang dia lihat asalkan dia tidak bohong, lalu kemudian menuliskannya itu di blognya dan menyebarkannya. Gitu. Nah, dengan semakin maraknya citizen journalism, bagaimana sih sebetulnya posisi media arus utama gitu di tengah situasi yang seperti ini? Ya, saya kira bijak dua-duanya dalam hal ini. Saya pernah mencoba bereksperimen bahwa Kompasiana yang sekarang ada dulunya diperuntukkan bagi jurnalis profesional, jurnalis Kompas sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya kultur di Indonesia barangkali tidak seperti di Amerika Serikat, di mana misalnya kalau saya harus menyebut nama di The New York Times itu hampir semua wartawannya adalah blogger, didorong untuk menulis apa-apa yang tidak tertampung di The New York Times, lalu kemudian mencoba berinteraksi dengan para pembacanya. Nah, di Kompas juga para wartawan Kompas sebagian sekarang ada juga yang masih berinteraksi dengan para pembacanya di Kompasiana seperti itu. Nah, sebetulnya bagi para jurnalis profesional ya, apa sih pengaruhnya dengan semakin banyaknya jurnalis warga gitu? Apakah menjadi lebih interaktif juga dengan para pembacanya atau para pemirsanya atau seperti apa? Ya, saya kira ini adalah tantangan bagi para jurnalis profesional seperti saya bahwa kita sebagai jurnalis profesional harus selalu meningkatkan kualitas kita tentunya karena ini warga beragam. Dari sisi katakanlah warga yang menulis dari sisi kualifikasi strata pendidikan, dia ada S1, ada S2, ada S3 yang barangkali lebih tinggi dari wartawan profesional gitu ya untuk sebuah media. Sehingga sudah selayaknya apa yang ditulis oleh warga sekarang diperhatikan juga oleh para pemangku media massa saat ini, terutama tentunya oleh wartawan profesional. Dan bisa menjadi masukan juga ya, artinya hal-hal yang tadi tidak terjangkau itu tadi kemudian bisa menjadi input bagi para jurnalis saja, profesional. Karena ada beberapa hal yang misalnya justru, kami ini punya kejadian yang seperti yang Anda lakukan, tetapi lebih luas lagi. Nah, jadi informasi-informasi dari warga itu juga bisa diserap oleh wartawan profesional itu. Nah, katakanlah dengan sebegitu banyaknya blog dan posting yang muncul ya setiap harinya, ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Mungkin sebagian orang ada yang berkecil hati, kalau saya nulis blog siapa sih yang mau baca, misalnya kayak seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih mungkin tipsnya katakanlah untuk orang yang ingin menjadi citizen jurnalis gitu, seperti apa tipsnya agar bisa menarik dan dibaca oleh saya selalu mengatakan bahwa untuk menjadi penulis warga adalah fokus. Jadi kita kalau menulis
Jadi, kalau kita menulis tentang tanaman A atau tanaman anthurium, misalnya itu aja nulis. Kalau Anda menulis tentang sepak bola, tulis aja tentang sepak bola, jangan yang lain-lain. Fokus ya, Fokus. bidangnya tetapkan dulu mau apa. Mau apa. Jadi kalau ketika fokus orang menjadi melihat kepakaran seorang warga, walaupun dia warga, bahkan dia menjadi narasumber untuk sesuatu yang dia kuasainya itu. Kalau fokus itu katakanlah apakah harus satu bidang saja atau boleh berapa maksimal boleh beberapa bidangnya? bidang, cuman dari beberapa bidang itu ada satu beat atau ada satu penekanan yang dia menjadi pakar ketika dia bicara apapun. Dia menjadi lancar karena dia menguasai dari A sampai Z, A to Z yang menguasai. Selain fokus, apalagi yang harus dilakukan? Tentu saja keinginan kuat untuk membaca. Saya selalu menekankan, menulis adalah membaca. Jadi dalam hal ini, membaca apapun informasi adalah sebagai bekal untuk menulis. Dari segi pengemasan misalnya, apakah ada yang harus berbeda gitu dengan media blog ini? Ya, jadilah diri sendiri. Saya selalu mengatakan demikian karena kita tidak mungkin misalnya kita bisa saja meniru gaya bahasa seseorang, katakanlah gaya bahasa penulis yang terkenal misalnya gaya J.K. Rowling. Kita bisa tiru Ahmad Tohari misalnya novelis. Tetapi yang paling baik di sini untuk jurnalis keluarga adalah jadilah diri sendiri. Disitulah keunikannya. Nah, untuk kemudian menonjolkan itu ada triknya nggak gitu, menonjolkan kepribadian yang supaya kenal nih khasnya saya seperti ini gitu. Saya juga selalu mengatakan bahwa menulis yang baik adalah sebagaimana Anda bertutur, seperti saya bertutur. Itulah gaya saya berbicara dan itulah gaya saya dalam menulis. Seperti itu. Jadi sebetulnya menulis itu tidak ubahnya seperti layaknya orang bercakap-cakap juga. Ya, seperti halnya Bapak Ebi bercakap-cakap. Kalau saya rekam, kalau saya ketik lagi, itu adalah gaya bahasa Bapak Ebi. Dan sebetulnya setiap orang punya khasnya sendiri-sendiri sehingga tidak perlu juga harus meniru orang lain. Begitu ya Mas ya? Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman reporter warga. Kalau Anda menulis, misalnya menulis apapun tidak harus meniru saya atau meniru Mbak Baby, jadilah diri sendiri seperti itu. Mungkin bagaimana sih menyalakan semangat agar terus bisa tekun dan fokus untuk satu bidang atau seperti itu? Setiap orang punya preferensi. Preferensi itu adalah karena hobi dan karena kepakaran. Biasanya dua-duanya itu ada dalam diri kita. Seperti halnya misalnya saya. Mungkin kepakaran saya di sosial media atau katakanlah new media itu yang saya geluti dari mulai tahun 2005 sampai sekarang. Tidak pernah saya lepas tidak membaca tentang informasi tentang hal-hal seperti itu. Tetapi di luar itu saya punya hobi, Mbak. Hobi saya adalah misalnya catur, katakanlah. Bermain catur, mengoleksi catur. Itu adalah hobi yang ada dalam diri saya sendiri, dan kalau saya menulis tentang itu, saya akan lancar sebagaimana saya berbicara seperti ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya apapun minat, apapun hobi kita itu sebetulnya kita tekuni saja dan bisa kita bagikan kepada orang lain, seperti itu. Ya, karena di dunia ini tidak kita sendirian. Ada banyak orang yang menyukai catur juga, dan kalau kita punya pengalaman yang khas gitu, bisa di-share. Kenapa enggak? Nah, tempatnya adalah Citizen Reporter ini. Dan selalu di seberang sana mungkin ada juga yang punya minat yang sama dengan kita. Seperti itu ya, Mas Febi. Itu. Baik, terima kasih banyak Mas Febi untuk bincang-bincang kita, dan semoga Anda juga tetap bersemangat ya untuk membagikan apapun yang Anda minati. Siapa tahu orang lain juga berminat juga untuk berbagi dengan Anda dan menjadi lingkaran kebaikan yang tidak putus-putusnya. Demikian perbincangan kami kali ini, sampai jumpa. Oke. Semua yang ada di Indonesia, kami punya informasinya. Pelangi Indonesia. Kompas, Inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice, rasa sapi barbeque. So Nice, rasa jagung manis. So Nice rasa baru, rasanya lebih seru.